wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sekar Susilowati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 5 Banjarbaru. Sebelum masuk lebih jauh ke videonya, terlebih dahulu saya ingatkan untuk klik tombol subscribe dan like video kali ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten video pembelajaran. Dan saya ingatkan juga untuk menonton video ini dari awal hingga akhir agar kita bisa belajar dan bergerak bersama. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi terhadap murid yang ada di lingkungan sekolah saya, yaitu SMA Negeri 5 Banjarbaru. Berikut cuplikan kisahnya. Suatu hari, Bu Sekar, salah seorang guru fisika di SMA Negeri 5 Banjarbaru, memberikan laporan kepada Bu Susilo tentang perilaku Alifah, salah seorang murid di kelas 11 IPA SMA Negeri 5 Banjarbaru. Bu Sekar mengeluh karena sudah hampir 4 kali pertemuan berturut-turut Alifah tidak hadir di mata pelajaran fisika. Bu Sekar kesal dan akhirnya melapor pada Bu Susilo selaku wali kelas Alifah. Juga karena Bu Sekar menganggap Bu Susilo mampu menyelesaikan permasalahan dengan bijak, karena Bu Susilo merupakan salah seorang guru penggerak di SMA Negeri 5 Banjarbaru. Alifah, maaf ya kalau sebelumnya ibu memanggil kamu tadi memutus diskusi kamu dengan teman-teman kamu. Jadi tujuan ibu memanggil kamu ke sini karena ibu dapat laporan dari Ibu Sekar, guru fisika. Kata Bu Sekar, kamu sering nggak masuk mata pelajaran beliau. Kenapa? Kalau ibu boleh tahu? Saya tuh kesel Bu sama Bu Sekar tuh. Kenapa? Setiap pelajaran itu saya disuruh maju terus. Padahal nggak paham, baik sekalian aja nggak masuk kan. Kenapa jadi selalu dengan kamu maju? Nggak tahu juga Bu. Orang kayak aku setiap anak tuh disuruh maju, tapi saya nggak paham. Makanya sekalian aja kan nggak usah masuk. Tapi kamu bilang sama Bu Sekar kalau kamu nggak paham? Enggak sih. Kenapa nggak bilang? Nanti kalau misalkan bilang, nanti kalau aja Ibu Sekar bilang, terus kamu tadi ngapain? Saya jelaskan ke depan, masa nggak paham? Gitu Bu. Berarti kalau misalnya kamu ngomong sama Bu Sekar, kamu takut nanti Bu Sekar malah marahin balik ke kamu gitu ya. Jadi akhirnya kamu mengambil keputusan untuk tidak masuk sekalian. Ya sebenarnya yang Alifah lakukan itu nggak salah, karena kan Alifah takut kan. Maksudnya saya juga kalau disuruh maju terus sementara saya sendiri nggak paham, kadang gugup ya. Kalau bener nanti kalau salah diomelin lagi nggak sama Bu Sekar? Iya, diomelin. Apalagi tambah lagi nanti kalau diketawain sama teman. Nah, berarti Alifah juga takut malu sama teman-teman gitu ya? Iya sih, salah sih sebenarnya yang kayak gitu. Tapi Alifah, kira-kira kenapa sih kok Bu Sekar terus-terusan nyuruh kamu buat maju dulu? Kalau itu kayaknya karena memang waktu itu pernah maju kali ya, terus nggak paham atau nggak pas Bu Sekar tuh jelasin saya nggak merhatiin, jadi disuruh maju. Oh gitu, berarti karena Alifah juga ada melakukan tidak memperhatikan gitu ya. Jadi akhirnya Bu Sekar kayak mungkin dendam gitu ya. Mungkin, tapi masa iya guru dendam gitu ya. Nah, sebenarnya
nggak ada yang salah sih dengan apa yang Alifah lakukan. Cuman gini deh Alifah, kita kan punya keyakinan nih. Alifah percaya nggak bahwa yang namanya atau murid itu kan usianya terpaut jauh ya, lebih muda daripada guru gitu ya. Alifah percaya nggak kalau yang lebih muda itu harus menghormati yang lebih tua? Percaya. Kalau itu percaya apa Oke, sih? percaya. Karena sama orang tua juga harus menghormati kan. Nah, terus ada cara penolakan tersendiri ketika kita tidak suka atau tidak mau melakukan perintah dari orang tua tadi atau si guru fisika tadi. Alifah meyakini itu atau enggak? Yakin enggak? Yakin ya. Cuma cara yang Alifah lakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan tadi? Iya. Dari kebalik. Nah, tidak ya. Artinya ketika Alifah tidak masuk kelas, anggaplah Alifah memberontak dengan guru fisika, dengan guru sekar, berarti itu tidak sesuai dengan keyakinan bahwa kita meyakini kita harus menghormati orang yang lebih tua, seperti itu ya. Nah, berarti itu tidak sesuai dengan keyakinan itu ya. Kira-kira gimana Alifah? Maksudnya Alifah masih berpikir bahwa boleh nggak sih kita itu memberontak sama orang tua seperti yang Alifah lakukan dengan tidak masuk kelas pas pelajaran fisika karena rasa takutnya Alifah disuruh maju tadi. Kira-kira gimana? Sesuai nggak itu dengan keyakinan? Enggak sih. Tidak sesuai. Dan Alifah menyadari atau meyakini bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kita. Ya. Tapi kan apa ya Bu? Kalau misalkan tahu itu enggak ini sama keyakinan. Tapi kalau misalkan nggak masuk pelajaran sekarang itu jalan lainnya tuh Bagaimana? Oke, Iya, nah sekarang kita mencari solusi. Kira-kira nih, ada nggak dari Alifah alternatif pilihan lain selain dengan Alifah memberontak dengan tidak masuk di kelas atau di mata pelajaran yang disekat atau pelajaran fisika? Ada nggak alternatif lain? Nanti biar ibu yang jadi jembatan nih antara Alifah dengan ibu sekar atau guru fisikanya. Gimana? sebenarnya tuh ada kayak kalau misalkan ibu sekarang harus jelasin itu bisa kan ditanya ke saya atau ke murid yang lain ya kalian udah paham atau belum. Kalau misalkan masih banyak yang belum paham itu dijelasin lagi dari awal sampai paham benar-benar paham lah Bu, baru dikasih soal. Oke, berarti nanti ibu mencoba ya, ibu coba nih bantu dengan ngobrol ke muskarnya. Artinya kalian sebagai murid harus ditanya dulu sudah paham atau belum. Jangan main suruh-suruh aja maju ke depan, begitu ya. Nah, oke, berarti ada refleksi untuk ibu sekarnya. Selain itu, nah ada lagi nggak? Misal nih, karena kan untuk menyuruh orang tua untuk merefleksi pembelajarannya nggak semua guru bisa seperti itu, gitu loh. Gimana? Ada usul lain? Misalkan dari Alifahnya sendiri, Alifahnya harus ngapain nih ke sekarnya? Ya kalau misalkan nggak ada kayak gitu ya harusnya saya sih yang lebih merhatiin sekar pas ngajar, nggak malah sibuk sendiri paham. Terus kalau misalnya Alifah tetap nggak paham juga, lalu tetap disuruh maju juga sama Bu Sekar, Alifahnya harus melakukan hal yang seperti apa? Harusnya Alifah ngomong atau Alifah bagaimana? harusnya sih ngomong sama ibunya kalau kita belum paham. Kalau ulun belum paham dan ulun minta jelasin lagi atau enggak teman yang lain dulu yang disuruh maju, ulun perhatikan baru jawab soal yang lain. Oke, berarti kita sudah ketemu solusi ya. Jadi yang pertama mungkin nanti saya coba ajak berdiskusi Ibu Sekar, semoga dapat penyelesaian dari ini dan Ibu Sekarnya juga bisa mengevaluasi pembelajarannya. Lalu dari Alifahnya sendiri juga harus berani mengutarakan bahwa Ibu mohon maaf, tapi dengan cara yang santun, begitu ya. Dengan cara yang santun, Ibu mohon maaf, Alifah masih belum paham, boleh nggak Bu diberikan contoh lagi atau dibantu dengan teman yang lain. Nanti
nanti baru Alifah mencoba lagi mengerjakan. Ketika Alifah sudah paham, berarti dari Alifahnya harus ada keberanian untuk menolak, tapi dengan cara yang baik, lalu kemudian siap juga untuk memperhatikan, begitu ya? Iya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Dan Alifah meyakini dengan teknik atau cara lain itu nanti Alifah akan bisa masuk atau hadir di pembelajaran fisika, jadi nggak bolos-bolos lagi nih di fisikanya. Emang kayak gitu ya, yakin lah Bu, kan dari saya juga itu apa solusinya. Baik. Oke, Alifah, kalau begitu berarti untuk solusinya kita sudah ketemu. Nah, untuk ke depan saya coba menjembatani dan mengkomunikasikan dengan Ibu Sekar. Lalu berarti Alifah jangan lagi nggak masuk-masuk fisika. Kita coba dengan seperti itu. Nanti kalau misalnya Alifah memang masih disuruh juga sama Ibu Sekar yang maju, Alifah coba lagi dengan cara yang seperti itu. Nanti kalau misalkan memang masih ada permasalahan juga, Alifah boleh cerita lagi dengan Ibu. Jangan langsung nggak masuk ya Nak ya. Jadi jangan langsung nggak masuk. Lalu kemudian Ibu bukan berarti melarang Alifah untuk tidak menyuarakan rasanya Alifah ini mau berontak sebenarnya, tapi dengan cara yang baik seperti itu ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti diceritakan aja dengan Ibu ya Nak ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Alifah. Ibu sama-sama. Silakan membawa ke kelas. Kasih Bu. Iya. Dari peristiwa yang terjadi, dapat terlihat Bu Susilo sebagai guru penggerak telah melakukan tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan Alifah. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, hingga murid dapat kembali dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, atau kesadaran muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Restitusi berbeda dengan pemberian hukuman maupun konsekuensi bagi murid yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Hukuman merupakan pemberian sanksi yang tidak ada benang merahnya dengan kesalahan yang dilakukan murid. Misalnya, guru meminta murid membersihkan WC ataupun mencuci piring karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi bisa mengarah ke arah yang positif maupun negatif. Kuncinya, konsekuensi adalah pemberian sanksi ataupun penghargaan yang ada benang merahnya dengan apa yang murid perbuat. Konsekuensi positif misalnya, murid yang memperoleh nilai ulangan tertinggi akan diberikan hadiah sebagai juara kelas, terlepas dari bagaimana nilai tersebut diperoleh dan dengan mengesampingkan aspek penilaian lainnya. Sedangkan konsekuensi negatif, misalnya, dilakukan pemotongan rambut secara massal oleh guru saat razia rambut bagi murid laki-laki yang rambutnya panjang. Baik konsekuensi positif maupun negatif biasanya memiliki efek jangka panjang yang kurang baik, karena murid mematuhi peraturan ataupun melakukan kebaikan karena adanya faktor eksternal. Itulah mengapa hukuman dan konsekuensi berbeda dengan restitusi yang mengacu pada penyelesaian masalah atau pemberian solusi yang bersumber dari murid itu sendiri atau faktor internal. Restitusi akan membawa murid untuk lebih bertanggung jawab dan bisa memimpin dirinya sendiri. Sedangkan tugas kita sebagai guru adalah menuntun proses restitusi tersebut. Dalam melaksanakan restitusi, guru dapat melakukan 3 tahapan atau lebih dikenal dengan istilah 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, kita sebagai guru harus menyadari bahwa murid melakukan kesalahan pasti karena ada kebutuhan dasarnya yang masih belum terpenuhi. Sehingga
Di tahap ini, guru mencoba menggali informasi tentang kebutuhan dasar murid tersebut yang masih belum terpenuhi. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengucapkan, "Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak masalah jika dalam hidup kita pernah berbuat salah. Ibu paham mengapa kamu berbuat demikian." Dengan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, murid tidak akan langsung merasa bahwa dirinya telah gagal dalam hidup karena mereka melakukan kesalahan. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, guru harus tetap memegang keyakinan bahwa murid melakukan kesalahan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, pada tahap ini, guru dapat mulai menuntun murid dalam memahami kesalahan atas tindakannya, serta menuntunnya dalam menemukan solusi permasalahan yang sedang dia hadapi. Upayakan agar guru jangan sampai menyatakan bahwa murid bersalah. Namun, ajaklah murid untuk kembali pada keyakinannya. Sudah sesuaikah tindakan yang dia lakukan dengan keyakinannya? Atau ada sesuatu yang salah? Ajak murid untuk berpikir. Selanjutnya, ajak murid untuk mencari solusi lain dalam permasalahan tersebut. Tahapan yang ketiga ialah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan merupakan tahapan akhir dari segitiga restitusi. Pada tahapan ini, murid sudah menemukan alternatif solusi untuk permasalahan yang sedang dia hadapi. Murid mulai membuat keyakinan baru yang muncul dari dalam dirinya, sehingga murid meyakini untuk tidak mengulangi kesalahannya. Pada tahap ini, guru dapat menguatkan keyakinan tersebut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Melalui pendekatan restitusi, guru mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menghargai dirinya sendiri. Perasaannya sih senang. Terus saya juga tidak merasa terpojok walaupun diri saya yang salah. Terus juga saya mendapatkan solusi baru dari berdiskusi dengan ibu dan mencari solusi tentang permasalahan terhadap ibu Sakar dan pada Fisika. Dan solusi itu pun ternyata datang dari diri saya sendiri. Demikian tadi praktek pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi terhadap salah seorang murid di sekolah saya. Semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa klik like dan bagikan video ini agar kita bisa sama-sama bergerak. Karena guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat. I know blue is not